Oke guys, balik lagi di channel gue Alaska99 Official. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, dan aktifin notifikasi loncengnya. Anggap aja subscribe itu bensin biar kita makin semangat bikin konten. Oke, terima kasih. Oke, lanjut aja. Di sini kita mau bongkar Yamaha Mio Z. Dengan keluhan mesinnya itu mati, ada suara kasar, dan susah dihidupin. Dan di engkol juga ngelos, di starter ngelos, makanya mau lanjut kita bongkar aja mesinnya. Oke, kita bongkar dulu bagian baterai dan bodi-bodinya, biar lebih gampang kita buka mounting dudukan mesinnya. Lanjut kita buka baut bodi pada bagian bodi belakangnya. Dan di sini gue juga nggak sendiri, kebenaran ada adik-adik yang nemenin. Lanjut kita buka-buka bagian bagasinya atau bagian joknya. Kita lepas-lepasin satu-satu ya, biar nggak ngalang-ngalangin. Setelah kita benahin kabel-kabelnya, lanjut kita lepas bagian soket di injektornya. Kita buka juga dudukan tali gasnya. Pokoknya semua kabel-kabel yang ada di sini tuh kita lepas-lepasin. Jadi yang ikut ke rangka, yang ikut ke mesin itu hanya komponen-komponen kecilnya aja. Kita lepas-lepasin semua, bagian box filter juga kita buka. Lanjut kita buka mounting mesinnya. Setelah mesinnya kita lepas, lanjut kita buka intake atau manifold throttle bodinya. Jangan lupa kita lepas cover mesinnya juga. Setelah cover mesin kita buka, bagian tutup head langsung kita buka buat dilihat bagian depannya. Wah, ternyata udah berkerak. Mungkin udah lama juga. Banyak faktor sih untuk mesin berkerak itu. Ada yang kena oli palsu, ada yang karena nggak pernah ganti oli. Lanjut kita buka master ketengnya atau tensioner, setelan tensionernya. Nah, ini penampakan dari depan. Kita buka dulu untuk penahan pin platutnya. Nah, jangan lupa di sini ada baut L penahan bloknya nih, bagian samping. Kita buka juga. Lanjut kita buka bagian mur pengunci bloknya yang 4 ini. Kita kendorin dulu semua sampai rata. Baru dilepas bersamaan. Aduh, malah kecabut sama baut-baut tanamnya. Biasanya kalau yang kecabut kayak gini tuh karena udah pernah bekas bongkaran ya. Jarang juga kejadian kalau yang masih ori itu kecabut sama baut tanamnya. Oke, kita buka block headnya. Kita congkel-congkel tapi hati-hati ya, jangan sampai kena tatakan packingnya. Nah, ini penampakan headnya. Udah berkerak. Jadi si beliau ini ngeluhin bagian mesinnya ini, katanya ada suara kasar terus mati mendadak gitu. Nah, di sini kita lihat lidah tensionernya juga patah. Lanjut kita buka aja blok sehernya. Kita lihat apa penyebab yang bikin dia itu berisik. Oh, dan ternyata pistonnya pecah. Ini penyebabnya. Putus dia, guys. Jadi di sini itu udah pasti kalau kejadian kayak gini kita harus belah mesin ya, karena patahan si pistonnya itu pasti masuk ke bagian dalamnya. Dan ini penampakannya setelah kita lepas dari bloknya.
Dan ini tuh padahal motor standar, bukan motor bore up. Ini motor standar dan pistonnya pun benar-benar ukuran standar pabrik, nggak ada digedein-gedein. Kita juga baru ngalamin kejadian kayak gini. Nah, ini bloknya bukan original ya, ini udah gantian merek Mikuni. Nah, ini lecet-lecet bagian dalamnya, mungkin karena kena gesekan dari serbuk piston tadi yang pada pecah itu. Oke, lanjut kita buka bak CVT-nya. Pokoknya ini kalau udah kejadian kayak gini wajiblah mesin, karena pasti serbuk aluminiumnya, bekas-bekas patahannya pasti ada di bagian dalamnya. Jangan lupa kendorin mur rodanya biar gampang nanti trengkesnya dimiringin. Lanjut kita buka magnetnya, kita lihat. Nah, ini kita cobain tracker baru sekalian dari Tekiro, kuat atau enggak ya, kita coba. Soalnya tracker kita yang pertama itu hilang, nggak tahu dipinjam temen atau lupa naro. Kayaknya kita beli baru, kita cobain pakai Tekiro. Kita coba pakai impact susah. Oke, lanjut aja kita buka pakai kunci shock. Oh, setelah sekian lama akhirnya kena juga. Jeng jeng jeng. Oh, kotornya. Nah, inilah kalau motor pengguna harian kotor-kotor kayak gini ini pasti. Lanjut kita buka-buka baut spoolnya. Jadi sekalian kita benerin juga bagian-bagian yang udah rembes-rembes oli. Mau kita ganti seal atau o-ringnya, sekalian kita belah mesinnya, sekalian kita bersihin, kita benerin juga yang bocor-bocornya. Kita buka baut pulsernya. Yang di sini tuh bautnya masih kencang-kencang. Mungkin bagian sampingnya ini belum pernah dibuka. Lanjut kita tarik aja dan lepas. Nah, ini penampakan spool dan kerkasnya. Udah ada bagian yang rembes. Jangan lupa kita buka dinamo starternya dulu. Pokoknya sebelum belah mesin itu wajib semua yang berkaitan itu harus dilepas-lepasin. Kita tap juga olinya, jangan lupa. Nanti kotor di bengkel berceceran kalau pas dibuka trengkesnya olinya belum dikeluarin. Dan di sini olinya juga udah kotor juga ya. Ih, saringannya aja sampai kayak gitu. Nggak tahu karena pemakaian oli terlalu lama atau nggak tahu filter olinya nggak pernah dibersihin. Lanjut kita buka as standarnya. Alhamdulillah nggak macet, biasanya macet. Kita buka crankcase-nya. Kita kendorin dulu semua baut yang ada di sekeliling crankcase-nya. Kita kendorin satu-satu. Jangan lupa kalau kita mau buka kayak gini tuh mending dikendorin dulu semua sampai rata dan pastiin nggak ada baut yang ketinggalan daripada kita lepas satu-satu. Takutnya nanti bloknya miring ketarik. Jangan lupa kita buka juga tutup bagian kirinya. Bagian kiri juga udah pada bocor ya, sekalian kita ganti seal o-ringnya. Nah, buka kayak gini tuh cukup dicongkel aja pakai kunci L ya. Nah, nggak usah harus diketok-ketok, dia congkel dikit aja langsung lepas ya. Oh, udah kotor banget. Dan ini gigi starter bagian dalamnya. Nah, kayak gini bentuknya. Lanjut kita lepas rantai ketengnya atau rantai kampratnya. Jangan lupa baut tensionernya juga kita buka, karena mau kita ganti tensionernya.
Nah, buat buka tutup magnet yang ini tuh atau dudukan spool, kita bikin alat sendiri kayak gini ya. Soalnya kalau congkel-congkel pakai obeng rusak dia. Nah, tinggal tarik aja dan kena. Alhamdulillah nggak ada yang cacat. Dan ini bagian dalamnya udah hitam semua. Lanjut kita buka bagian pompa olinya. Karena Yamaha itu biasanya di sini ada satu baut crankcase itu suka di dalam. Jadi ada satu baut crankcase yang diemnya itu di dalam mesin. Makanya harus dibuka dulu tutup magnetnya. Nah, baut yang ini. Lanjut aja kita getok-getok pakai nilon atau ebonit. BTW ini bukan as besi ya. Ini tuh kita menggunakan nilon batangan yang bahannya itu kayak mirip-mirip plastik gitu. Jadi aman ke mesin, gak bakal ada cacat atau pitak-pitak gitu. Nah, ini penampakan krek asnya kayak gini. Lebih gede dia dari punya Mio Sport. Kotor banget. Dan ini ada pecahan sernya ya. Nah, ada patahan tensionernya juga. Kalau udah kotor banget kayak gini, kita cuci pakai sabun dulu. Lanjut aja kita buka krek as bagian di crankcase kanannya ya. Buat buka di sini ini keras banget, makanya kita harus pakai tracker. Kalau bisa jangan digetok atau dipukul. Takutnya kalau dipukul atau digetok itu nanti yang pertama krek asnya melintir. Yang kedua takutnya di bagian ujungnya itu nanti ngeling di bagian ujung krek asnya. Bikin mur nanti susah masuk.